Hewan Mania dimanapun Anda berada, dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ayo dong, datangi dong orang-orang Indonesia yang punya jasa atau luar biasa membanggakan Indonesia lewat balapan. Nah, pertama kali inilah orang atau keluarga dari Indonesia, keluarga pembalap yang sedang dicari para mekanik, para insinyur di Formula One. Semua pedok ngomongin ini. Orang tahunya Nui kan, Nui jago aerodinamika kan saya. Ya. Padahal Nui itu sebenarnya kalau dicari-cari lagi ilmunya dari keluarganya Son ini, Kenapa? Gara-gara ke Jakarta beli paket sayap, kok enak. Kok ada sayapnya macam-macam. Makanya Nui belajar dari situ. Paket sayap itulah yang dipakai Nui untuk menginspirasi. Oh, kalau di Monaco yang liku-liku pakai yang crispy gitu kan. Kalau yang yang jelas Son Gelael sangat menginspirasi, karena kalau kita tahu ini adalah andalan Indonesia untuk mengibarkan bendera Indonesia saya. Dan kita berharap Son ini juga akan terus membanggakan Indonesia. Tapi yang jelas kita ngomongin apa sih, Ya, jadi ya sebenarnya kita mau dibawa kemana gitu kan? Kita sudah lama sekali mencoba mencari waktu bersama Son. Jadi kita tampil aja Son Gelael, bintang tamu minggu ini. Terima kasih akhirnya bisa muncul walaupun kita belum bisa ketemu langsung. Tapi rasanya sebenarnya kalau saya meeting dengan Son ini bukan hanya banyak jasa di dunia balap, Mas Yo. Apa saja? Dia ini sangat apa ya? Pokoknya dunia olahraga itu dia banget, bukan hanya basket. Maksudnya perusahaan keluarga Son juga banyak kontribusi ke olahraga lain. Betul. Kui Entertainment juga banyak bikin acara-acara olahraga yang walaupun sifatnya fun, tapi itu saya yakin punya efek mengajak orang banyak olahraga. Jadi ada edukasi. Iya, maksudnya ya berolahraga lah siapapun Anda gitu. Jadi dan saya tahu dia suka banget anak muda dan olahraga dan lain-lain. Jadi ya kebetulan ini podcastnya balap. Gitu aja. Cuman sebenarnya peran Son, saya yakin nanti Son ini kalau misalnya moga-moga karir balapnya masih jauh dan kita nanti akan bicara tentang goalnya habis ini. Tapi Son ini akan punya banyak peran untuk dunia olahraga. Iya, tapi yang jelas membuat saya jujur aja grogi pertama kali karena yang tampil foto ini ini saya tuh kepengen Son, kapan bisa ketemu minta tanda tangan, saya motret. Jadi waktu ketemu langsung, foto saya gitu. Dan jujur saya datang nonton Son itu di Singapura hanya untuk memotret Son. Waktu itu hari Sabtu ya Son ya. Jadi ini Jumat ya. Jadi saya memotret Son di Singapura. Ini ada fotonya Mas Dewo. Jadi ini foto. Ini Son. Mas Dewo bersama rombongan penonton Indonesia, satu tribun pakai bendera Indonesia. Betul. Waktu Son lewat, waktu itu testing Toro Rosso ya. Iya, Toro Rosso ya. Tahun 2017, ini semuanya ngibarin bendera. Ini yang foto Mas Dewo. Saya nggak tahu fotografernya Son ada di sini apa enggak. Tapi ini Mas Dewo yang ada di sini. Kemudian ada foto yang kenapa? Mendingan Mas Dewa. Jangan. Terus kemudian ini rombongannya semuanya bawa bendera Indonesia waktu itu di Singapura. Kemudian ada foto lagi dengan Ekis ya. Dengan rombongannya almarhum teman kita Ekis barusan meninggal 2 minggu lalu. Ya, jadi Son ini kalau mau jujur saya datang hanya motret ini Son, kemudian saya pulang Son. Kenapa? Ini Singapura saya nonton di tribun dengan nonton di TV, enak di TV. Pulang ke Indonesia nonton di TV. Nah, Mas Dewa juga punya foto Son waktu di Malaysia. Waktu itu kita liputan dan waktu itu kita nungguin. Mas Dewa yang panas-panas, hujan gerimis kalau nggak salah waktu itu. Mas Dewo yang kena cuaca, saya sama papanya Son lagi ngopi waktu itu di pedok. jadi Mas Dewo yang di pinggiran. Jadi Son sama Mas Dewo yang kena cuaca, saya sama papanya Son enggak. Satu lagi sebelum kita ke topik yang serius. Satu ya, boleh ya? Jujur saya cemburu melihat Son datang dengan manggilnya mama atau papa ya? Mama, papa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ibu dan bapak kemudian datang. Saya cuma pikir gila ya. Orang tua mendukung karir anak seperti itu. Ini bukan hanya untuk anaknya loh. Kalau merah putih berkibar kita sudah ikut senang loh. Nah, kalau kita orang tua kita sama Son itu antara mendukung dan menjurumuskan ya kan. Tapi jujur saya senang, saya lihat mamanya ini kan kita kenal lah selebriti tahun waktu saya masih muda kan. Kemudian papanya kita juga tahu tokoh otomotif, makanya kan luar biasa Son. Son maju terus Son. Titip Indonesia dikerek ya Son ya. Terus ada satu lagi Mas Dewo, ini giliran kita mau nunjukin skala Mas Dewo dengan Son.
Jadi kita waktu itu foto lucu-lucuan, kebetulan waktu itu ada satu lagi wartawan namanya Chandra, jadi Mas Dewo yang paling belakang, terus manusia kalau berevolusi itu jadinya Sean di depan. Jadi ini urutannya Sean paling depan, saya di belakangnya, Chandra, dan kemudian di belakangnya Mas Dewo. Ini iseng-isengan aja sih waktu itu di pedok. Ini kalau di Formula One, Son ya, jadi saya ini Yuki Tsunoda, Son ini Alex Wurz ya. Alex Wurz kan tinggi banget dulu ya. Sampai mobilnya ditambahin lagi kan. Jadi untuk teman-teman yang bingung skalanya Mas Dewo itu seperti apa, karena kan kalau di screen gini nggak kelihatan, nggak kenal orangnya. Jadi skalanya Mas Dewo itu seperti ini. Jadi ini saya itu manusia normal, tinggi normal, 175, Sean 187. 190, Mas. 190, maaf. 190, saya 175. Mas Dewo, ya nggak usah dikasih tahu berapa Mas Dewo yang di belakang. Pak Weber lah. Pak Weber. Jadi ini ya di luar bercanda. Sorry Son ya, nggak apa-apa ya dibuka begini ya. Nah, Son boleh cerita nggak dulu? Ini kan pertanyaan semua lah. Son itu dulu pertama balapan itu kan papanya memang gila balapan. Gila balapan. Ya. Keluarganya gila balapan. Jadi Son dulu itu di jerumusin atau memang sudah suka balap duluan? Ini pertanyaan basic anak waktu masih kecil gimana? Nah, tapi itu sebenarnya jawaban yang sudah dijawab ya. Soalnya kan maksudnya kan dari kecil ya aku ngelihatnya ya cuman balapan jatuhnya gitu kan. Nah, maksudnya ya kalau nemenin papa balap atau nemenin ya biasanya kan nemenin papa rally dulu ya. Nah, rally atau ke Palembang, Makassar atau kemana-mana sama mama kan. Ya nontonin dia terus, jadi kan ya di suasana itulah atmosfer itu kan. Ya tambah lama ya pasti pingin nyoba juga kan. Maksudnya kan pasti idolanya kan papanya sendiri kan, apalagi kalau waktu itu ada yang menang kalah pasti ada lah. Tapi maksudnya kan kayak ngeliat terus kayak kepingin juga mau coba gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya, aku tuh sangat passionate dan sangat cinta balap gitu. Tapi ya aku sukanya tuh, maksudnya ini ngomong ya usul awalnya ya pasti karena bapak di dunia otomotif, pasti ke bawah dengan suasana semua. Tapi habis itu ya emang aku masih kurus. tapi emang aku ya cinta otomotif ya, maksudnya habis itu ya kepingin dengan diri sendiri, dan suka dukanya pun ya kita terus karena ya passion kita sendiri. Passion saya sendiri lah. Tapi kan kamu memang juga balapan rally, juga ikut single seater sekarang ke endurance. Papa dulu ngarahin nggak ke rally aja atau kemana gitu? Kemudian kamu milih spesifikasinya, arahnya seperti apa waktu itu? Nah iya, jadi kan emang karena dulu rally kan emang besar ya di Indonesia ya. Apalagi kan dulu kan World Rally Championship 97-98 kalau nggak salah. Abis itu karena papa udah ada mobil rally dan lain-lain kan pasti jurusnya lebih ke rally. Jadi emang dulu tuh awal usul malah aku nggak go-kart dulu, aku emang langsung jatuh di mobil rally jatuhnya ya, mobil-mobil lah. Habis itu, tapi kan sebenarnya kesulitannya adalah kalau nyupir mobil rally itu atau ikut kompetisi rally kan kita harus ada SIM ya jatuhnya. Lo pakai SIM juga ya? Soalnya kan kalau rally itu, kalau bukan sprint ya, kayak kalau rally itu kan ada lewat jalan rayanya. Jadi dulu itu tuh untuk aku bisa nyupir di balapannya ya aku jadi co-drivernya. Habis itu pas masuk stage-nya aku yang nyupir. Karena gak ada tilang ya. Jadi harus diakal-akalin. Nah tapi kan tambah lama tambah ribet. Terus kalau kayak ke luar negeri itu tambah ribet juga. Dan memang dari dulu kan kalau growing up emang passion saya nontonnya tuh ya waktu itu Formula 1. Balapan lah. Jadi ya jiwa kompetisi aku untuk balapan lawan orang-orang lain, itu emang aku lebih suka ya jatuhnya. Kalau rally kan emang ya pure drivingnya, yes I have a lot of fun, tapi bukan jiwa kompetisi aku lawannya, dan taktik-taktiknya itu kan nggak kepake jatuhnya ya. Jadi memang ada satu saat aku ingat banget 2009, itu tuh aku bilang, Dad, kayaknya aku mau lebih ke balap daripada ke rally gitu. Nah di situ dia kayak, oh masa sih, padahal kan udah misalnya mobil-mobilnya udah ada, udah ini udah itu ya, tapi ya gimana, emang maksudnya kepinginnya balap gitu. Jadi emang kalau orang-orang bilang aku
turun balap karena apa gitu-gitu ya salah. Tapi mungkin orang ada persepsi itu karena papaku kan very passionate juga ya orangnya kan, very passionate di dunia balap. Sangat. Dan karena dia sendiri itu suka, jadi dia tuh lebih vokal. Sedangkan aku kan, ya kalau dia udah vokal, aku nggak usah vokal gitu loh, ngerti kan? Aku tuh begini, aku fokusnya di ya nyupir aku aja. Jadi emang kalau di Indonesia, aku tuh jarang ngomongin tentang balapan. Tapi ya sebenarnya passionnya mungkin aku juga lebih sama atau lebih besar lah. Tapi ya di diri aku sendiri aja gitu. Aku kan lebih sukanya tuh yang kayak di technical side, gimana kerja sama engineer-nya, taktiknya gitu-gitu kan. Pokoknya banyak hal yang behind the scenes-nya yang orang nggak bisa ngeliat. Nah itu kan kadang-kadang untuk diobrolin di sini masih kan, maksudnya negara Indonesia maupun dulu ada 2 pembalap yang sudah masuk circle Formula 1, tapi balapan tuh masih lumayan awam lah ya. Betul. Iya kan bisa dibilang. Jadi ya untuk waktu itu tuh untuk kayak ya seperti Mas Arzul yang passionate juga yang mau bikin podcast itu kan nggak banyak. Jadi yang lebih vokal tuh papaku. Jadi makanya orang tuh kira dia tuh cuman kayak karena gitu-gitu. Jadi tapi sebenarnya ada gitu. Iya. Ya. Terus kemudian kan meniti karir, kemudian sudah Formula 3, GP2, Formula 2, kemudian akhirnya memang sempat uji coba mobil F1 gitu. Nah, pengalaman dalam perjalanan itu saya pernah dengar nih Son, saya Mas Soyo kan sering liputan di sirkuit gitu. Sering dengar misalnya dengan mobil Formula 1 modern, Son ini kalau boleh ada yang ngomong ini, Son ini badannya terlalu besar, terlalu tinggi, sepatunya terlalu gede gitu. Saya pernah ngerasain waktu di Formula BMW kaki saya aja 45, itu di dalam kokpit Formula BMW aja harus pakai sepatu 44 kayak gitu. Nah waktu itu Son sempat mengalami masalah gitu. Ini santai aja misalnya perjalanannya itu. Jadi pas di Formula 3 itu sulit karena Formula 3 itu lebih kecil, sama kan mereka tuh 3 pedal ya. Jadi kokpitnya kecil, 3 pedal, terus kan masalahnya kaki aku tuh gede kan, Mas. Aku tuh 45. Jadi kayak kadang-kadang tuh kalau kita mau nge-split itu aku banyak stuck ya. Jadi kan kayak gini kan ya. Jadi tuh banyak aku tuh nggak bisa kayak gini. Jadi kayak pedalnya harus kayak gini. Nah, tapi kalau pedalnya kayak gini, jadi kan aku nge-pressnya kayak gini kan. Nah, tapi pas kayak gitu berarti kakiku lebih dekat kan. Lebih mepet ya. Kakiku lebih dekat, knees aku lebih dekat. Berarti setirnya aku nggak bisa lebih dekat lagi karena tanganku juga panjang banget kan. Jadi satu ya untuk nikung yang tight hairpin tuh sulit, dan kedua pasti kena kaki. Jadi kalau kayak tempat-tempat yang tight and twisty ya pasti aku satu tangan gitu karena nggak bisa karena ya physically nggak bisa gitu. Pas tahun pertama GP itu mobilnya masih lebih ketat. Pas yang udah Formula 2 yang mobilnya yang lebih gede, itu jauh lebih mending. Tapi setirnya diganti lebih wide, jadi kayak track-track seperti Monaco gitu-gitu agak sulit tuh. Vermont, terus Raskas, gitu. Pokoknya kalau yang banyak yang tight gitu sulit. Nah pas ya alhamdulillah dapat opportunity untuk Toro Rosso, itu juga sulit banget dan mereka tuh lebih tight lagi. Jadi wah itu udah sulit deh. Dan paling sulitnya tuh kalau udah kayak gini, terus kalau mereka suruh ganti-ganti kan, kalau di Formula 1 kan banyak minta changes untuk ganti kayak sensor inilah, tombol-tombolnya. Itu sulit banget. Jadi kayak tangan aku kan panjang ya, gede-gede gitu kan. Terus kayak mau tuker kayak gini tuh susah banget. Jadi kayak kadang-kadang keram-keram gitu. Kok jadi tulang lunak gitu ya? Misalkan kita di simulator latihan gitu kan, gitu. Tapi kan di simulator kan nggak pakai bangku, terus kan kalau mobil balapnya kan banyak kayak extra wiring loom gitu loh, jadi kan space-nya tambah lama tambah kecil aja gitu. Jadi banyak nggak tahu sebenarnya kalau di dalam kokpit itu ada tambahan barang-barang di dalam yang ganggu kita kan kayak gitu ya. Jadi itu kita aku ingat banget, itu seat fit pertama itu kita tuh harus 2 hari, jadi kayak berapa kali ulang untuk akhirnya bisa masuk aku dapat ke mobilnya. Itu udah ribet banget. 2 hari hanya 2 hari untuk seat fitting tuh 2 hari. Jadi kan biasa kan kayak one day kan, emang kan ada carbon shell-nya, abis itu kan kita biasanya tuh pakai padding foam gitu kan. Nah tapi untuk dapat
pasnya, terus kayak pedalnya. Jadi mereka tuh ada satu pedal special untuk aku gitu. Jadi ya karena kaki gede banget, jadi udah pokoknya ribet. Nah ini cerita-cerita begini kan orang nggak bisa kebayang kan Son. Yang kita bayangkan, saya pernah bilang itu pasti susah. Pembalap-pembalap yang tinggi ini pasti kesulitan. Itu ada unfairnya gitu terhadap pembalap-pembalap yang gede-gede. Kenapa? Saya dulu waktu aku nih nggak tinggi tapi kakiku panjang 45. Waktu nyoba Formula BMW harus pakai sepatu 44. Harus pakai 44. Iya, Jadi diperkecil. Karena kalau enggak, tadi Iya. Son bilang kan kakinya harus miring gini. Ujung kaki saya tuh kena atapnya kokpit. Jadi harus diginiin. Nah, itu untuk mobil yang kecil biasa, Kecil, ya. apalagi harus dengan mobil-mobil seperti ini ya. Saya bisa bayangin tersiksanya Son di dalam waktu itu. Ya, Son, ini juga pembelajaran untuk seperti saya yang awam ya. Kadang kan orang kalau sudah masuk ke Formula One, ini harus menang. Ini harus bagaimana. Sekarang teman-teman ini bisa melihat bagaimana Son fitting aja sampai 2 hari itu kan. Ya. Dan tangannya kalau nyetir sampai gini-gini itu butuh ida daya kan. Salah urat ida daya. Iya kan, sulit sekali kan. Ini pembelajaran karena apa? Sudah masuk Formula One kok nggak pernah menang. Timnya tim mana dulu gitu kan. Kadang-kadang nggak sadar kan. Nggak semudah itu dalam artian ya tadi posisi fitting Iya, itu sudah setengah sulit mati sekali kan. Dan waktu itu yang di media setting segala macam kan ngobrolnya gitu, ini pasti susah banget. Susah, segala iya. Pak, gitu. Jadi dengan handicap kan itu kan kayak handicap kan Son, kan kayak itu sudah kayak handicap sendiri gitu. Iya, Kalau kan? kita main golf stick kita itu nggak boleh kayak yang lain kayak gitu. Kalau kita main basket kita dikasih bola yang lebih gede kan kayak gitu kan. Kan nggak fairnya kan seperti itu. Itu yang pengen saya tekankan sebenarnya kan nggak gampang Nggak gampang benar. untuk bisa apalagi dengan handicap Tangan posisi dia. ada. Tapi harus diingat Son ini waktu di F2 ya, waktu 2018 naik podium di Monaco. Dan itu Sulit sekali. wah itu tadi ini beda generasi Son. Kamu bilangnya Fairmont. Generasiku bilangnya low. Iya. Nama tikungan. Jadi itu yang dimaksud Son tadi, tikungan yang sulit tangannya belok itu tikungan Iya. namanya hairpin hotel orang nyebut yang gampang ya. Iya. Karena itu tikungan tusuk konde yang zaman F1 dulu itu naik skuter lebih cepat daripada mobil F1. Iya. Nah itu memang kecepatannya paling 25-40 km per jam kan di situ kan ya. Karena full lock begini kan ya. Dan itu generasinya Son ngomongnya itu Fairmont karena nama hotelnya Fairmont. Iya. Tapi zaman saya suka F1 itu hotelnya namanya Low. Jadi itu Low Hairpin. Jadi ini beda generasi nih Son. Enggak, sebenarnya dipanggil Fairmont kalau papa tuh selalu ngambil hotel room yang ngeliat situ. Jadi setiap kali kita harus paling kenceng di situ pokoknya. Jadi namanya ya hairpin itu, dan Son bisa naik podium di situ. Wah itu waktu itu kita seneng banget dan itu salah satu highlightnya di F2 lah Son ya, kayak gitu kita seneng. Tapi saya mau geser ke mungkin up and down ya Son ya. Tadi sempat ngobrol sebelum podcast. Ini juga tadi kita menggambarkan betapa sulitnya seat fitting di mobil formula. Iya. Dan ini yang saya ingin sampaikan karena menurut saya walaupun ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, tapi media-media di Indonesia itu belum bisa menggambarkan sampai hari ini betapa mengerikannya, tanda kutip, mengerikannya risiko-risiko pembalap Son gitu. Itu yang Son yang punya teman yang meninggal di Spa tahun sebelumnya kan Son ya kayak gitu. Naik Formula 2, ini mobil yang sama. Kemudian waktu itu kita nonton di Barcelona tahun 2021 ini Son. 2020 maaf 2020 waktu pandemi ya waktu itu 2020. Kemudian ending itu sprint race itu feature race akhir balapan kita sudah mau lihat siapa yang menang, tiba-tiba kameranya shoot ke foto di layar ini. Mobilnya Son berhenti dan dibilang waktu itu ada accident yang kita nggak lihat. Kalau dilihat mobilnya kan kayak nggak accident ya Son ya. Kan kalau lihat mobilnya kan kayaknya utuh. Tapi kemudian waktu itu kita tegang juga nontonnya. Saya tulis di Happy Wednesday saya juga waktu itu. Son ini harus diangkut pakai ambulans, dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu kan karena akses berita Formula 2 nggak kayak Formula 1, kita kan nggak tahu apa yang terjadi Son. Yang nonton di Indonesia ini kan nggak tahu. Kan saya nggak mungkin WA Son. Saya kan nggak mungkin WA keluarga waktu itu. Kita nggak tahu ini apa yang terjadi di Indonesia malam-malam lagi. Dan kemudian kecelakaannya kayak gimana kita juga nggak tahu karena nggak ada footage-nya. Tadi Son cerita karena memang sejak ada yang meninggal di F2 itu footage kecelakaan memang agak dibatasi. Ya.
Nah mungkin dan Son waktu itu cedera punggung parah gitu, maksudnya retak tulang punggung ya, patah atau retak itu? Retak tulang punggung D4 ya, ruas keempat, ruas keempat dari bawah. Iya, tempat di sini. Ya, itu hampir retak gitu. Padahal mobilnya nggak apa-apa gitu. Kalau dilihat di TV, Sama dilihat fisik nggak kelihatan ya. di foto ini nggak apa-apa. Nah, Iya. Son bisa cerita nggak? Karena kan saya juga nggak lihat kejalannya gimana, dan itu ingin menggambarkan ke penggemar balap di Indonesia. Ini loh susah apa risikonya Risikonya, balapan itu gitu. Ya maksudnya ya pasti ya karena kita dealing sama speed yang tinggi ya pasti ya safety adalah salah satu yang resiko yang sebagai driver kita tahu gitu. Ya. Dan ya mungkin memang ya banyak yang take it lightly, tapi kan emang teknologi juga improve a lot. Maksudnya mungkin kalau ini zaman dulu orang yang kecelakaan kayak gini, yang injured lebih banyak lagi. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah kurang jauh ya. Tapi tetap terjadilah di sport sekarang. Mungkin yang perbedaan besar yang di accident aku sama accident lainnya, maksudnya kan aku juga pernah accident lain yang misalnya G-nya itu lebih besar gitu ya, atau tapi biasanya kan kalau mobil balap itu kalau nabrak biasanya tuh made for crashing, ya ke depan atau ke belakang gitu kan. Ya. Yang absorb all the G. Jadi misalnya ya kan ada yang absorption gitu kan biasanya kan, ya kan makanya ada yang beredam ya. Iya, ada yang beredam. Masalahnya sebenarnya ini tuh damage rear right suspensionnya. Jadi kalau foto ini kan dari sebelah kiri mobil ya jatuhnya, tapi rear right itunya tuh completely destroyed gitu. Oh, nggak kelihatan di sini. Jadi intinya what happened was itu last lap fighting, I think for like 10th or something. Jadi kayak final points untuk besoknya. Intinya fight, accident. Nah tapi itu tau kan dulu tuh ada kayak sausage curb gitu kan. Ya, yang ini Barcelona tikungan terakhir itu kan yang sebelum nggak dipakai lagi ya. Intinya one driver move, jadi kan you're not allowed to, technically you're not allowed to move under braking kan. Jadi kayak kalau kita udah move, habis itu late gitu kan, itu yang di Ricciardo sama Verstappen, masih ingat kan zaman dulu. Jadi yang kayak dia. Jadi kita udah commit, dia close-nya late, jadi kan I avoided kan. Jadi pas avoided, lost the car, masalahnya tuh ada kan di dalam sausage curb-nya, karena mobil GT kan motong-motong. Jadi mereka taruh sausage curb gede. Nah, di mobil Formula itu basically lompat gitu loh. Oh, jadi kayak polisi tidur itu bikin kita launching gitu kan ya. Kita terbang kena polisi tidur. Iya, tapi bukan, jadi karena angle-nya tuh naiknya tuh bukan dari ban gitu, ngerti nggak? Dari sasisnya. Iya, dari sasisnya gitu. Jadi terbangnya lebih tinggi, ngerti kan? Abis itu kan stall kan anginnya gitu kan. Iya. Karena bawahnya ya, jadi mungkin ini saya coba bantu Son ya. Jadi mobil balap itu kan yang ini kan belum ground effect ya. Jadi kan bawahnya relatif flat. Jadi mobil balap Formula itu kan tidak dirancang untuk begini emang kan. Karena begitu begini angin itu langsung menerpa dan nabrak dan dia jadi vertikal begini kan. Karena jadi seperti papan dia. Jadi ketika kena sausage curb itu karena yang menghantam sasisnya dia mental ke atas. Kemudian ya efek aerodinamika dan lain-lain, mobilnya jadi ngangkat begini kan ya. Terus kemudian menghantam lagi begini. Nah, iya, jadi basically pas jatuh itu flat gini, itu yang buat impact. Kan emang bangkunya semuanya itu made untuk horizontal impact, bukan vertical impact gitu. Pas vertical impact ya langsung ya letak lah gitu jatuhnya. Rasanya gimana Son? Kalau boleh tahu? Nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Sesak. Soalnya kan tapi masih conscious ya. Kita kan kayak gini gitu kan. Iya. Ya kan. Jadi pas gelap gitu ya udah. Terus kayak terus kan ya maksudnya kan kita beltnya semua tight gitu kan. Jadi ya sesak banget. Terus kayak radio cuman kayak I can't breathe atau apa gitu. Jadi mereka langsung cepet-cepet ambilin ambulansnya. Pas dikeluarin baru aku bisa nafas. Jadi pas dikeluarin kan kita udah mulai kayak kan sebelumnya kan kayak gini kan, pas udah dikeluarin terus kayak gini habisnya mending. Tapi kan lama kan prosesnya kan karena mereka kan harus kayak taruh ini dulu terus kayak diangkut pakai gitu kan. Iya, jadi pas udah di mobil ambulansnya baru kayak ya plus they gave me kayak morphine gitu kan. Tapi and then ya baru meninggal lah.
Jadi waktu itu berita-berita di Autosport atau apa di Inggris tuh tulisannya ada yang nulis kamu unconscious kayak gitu. Jadi kan kita yang ngikutin waktu itu kan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ternyata kamu tetap conscious ya waktu itu, tetap sadar ya selama. Conscious kok, conscious. Alhamdulillah conscious. Tapi masalahnya emang abis radio kayak gitu agak mati kan. Jadi mungkin mereka ada yang spekulasi kayak gimana gitu. Jadi hantamannya itu bak gitu kamu berasa gitu ya, bak gitu berasa. Iya, jadi pas kayak gitu berasa langsung ya, abis itu langsung first impact lah jatuhnya. Terus kayak cedera punggungnya baru ketahuan ketika di scan di rumah sakit. Jadi sebelum itu nggak berasa. Mananya kan, kayak ya siapa tahu kan bisa lebih ke bawah atau apa gitu kan. Tapi untungnya retak di apa namanya tulangnya doang dan nggak disknya, nggak slip, nggak apa-apa. Jadi untungnya jadi recovery-nya cuma kayak 3 bulan lah, 3 bulanan gitu. Jadi untungnya sih itu doang. Tapi aku juga mau bilang terima kasih banyak jadi waktu itu kan zaman COVID juga. Jadi kan hospital juga lagi ribet banget dan yang ngebantu kita banyak tuh keluarganya Carlos Sainz. Carlos Sainz. Iya, jadi abis itu yang kan emergency hospital yang di Catalunya kita masuknya, abis itu dipindahin ke dokternya mereka yang biasa yang ngerjain stroll juga. Dokter Mir atau siapa? Mir ya. Oh, Marquez, dokternya Marquez juga ya. Ya, dokternya Marquez juga. Jadi waktu itu langsung dipindahin ke sana, dicek. Untungnya kita nggak harus operasi, nggak harus apa-apa. Cuman harus bed rest kayak sebulan gitu. Habis itu baru mulai rehabnya. Ya dari situ aku stay di Barcelona seminggu lagi dan habis itu balik ke Jakarta. Habis aku ya stay di Jakarta sampai rehab. Makanya habis itu baru mulai sepeda gitu kan nggak boleh harus yang low impact gitu kan. Ya, Son, ini mau tanya nih, ini awam lagi nih. Pada saat tabrakan itu, apakah memang pembalap itu dilatih juga ya? Kalau terjadi emergency, kamu harus ngapain? Kalau kita lihat Grosjean itu kan bakar, bagaimana juga sadar melepaskan diri. Ini ada latihannya nggak nih, Son, untuk pembalap? Ada. Jadi emang ada safety gitu. Jadi kita harus keluar di kalau nggak salah 4 detik atau berapa detik gitu deh. Jadi harus bisa keluar dari mobil ya. Keluar dari mobil. Kalau iya, tapi ya maksudnya ya ada yang kejadian yang kayak aku kan yang kayak nggak bisa keluar kan. Obviously there's instances yang kayak nggak bisa keluar atau kalau unconscious atau concussion atau apapun itu. Ada juga setiap weekend tuh latihan yang kayak execution timnya untuk keluarin itu. Ada juga tim sirkuitnya ya yang jatuhnya yang medical timnya. Jadi kalau misalnya bisa keluar, harus bisa keluar dalam 4 detik. Tapi kalau misalnya nggak bisa keluar, nanti ada latihannya juga harus ngapain. Tapi untuk itu lebih ke martial sih kalau yang. Nggak, Son, itu kan aku biasanya lihat kalau ada kamera di cockpit gitu, misalnya kalau ada mau kecelakaan kan tangannya langsung lepas gini kan pembalapnya, langsung lepas karena kalau dia masih megangin setir terus dia bisa patah jari-jarinya kan kayak gitu. Waktu itu Son juga refleks langsung lepas atau? Iya, biasanya emang maksudnya banyak crash langsung refleks gitu. Jadi yang kejadian kayak teammate aku kan Robin Frijns yang di Formula E, dia tangannya patah karena gitu. Karena masih megangin setir ya. Jadi begitu langsung lepas aja kan gitu kan. Iya. Nah, itu susah ya, karena gini. Kalau pesawat tempur enak, kursi lontar. Kalau pembalap lontar jatuh lagi sakit. Oke, Son, kita sekarang bicara next phase kan, karena kan Son kemudian setelah pandemi kemarin ke World Endurance Championship. Nah ini kan bisa diceritakan transisinya itu behind the scene-nya seperti apa, lalu kita akan bicara tentang World Endurance dan next-nya apa kayak gitu. Son bisa cerita nggak transisinya seperti apa? Ya sebenarnya pasti waktu itu tuh pokoknya transisi dari Formula 2 atau mimpi dari Formula 1 pindah ke championship lain tuh pastinya awalnya itu susah ditelan ya. Untuk semua orang gitu. Untuk semua orang yang pastinya waktu itu mimpinya ke Formula 1 ya yang cuma 20 seat itu, tapi and you were so close kan jatuhnya ya pastinya it's a tough pill to swallow. Maupun itu kita ke World Endurance Championship, Le Mans Prototype, atau kita mau ke GT, atau kita mau ke IndyCar, atau whatever you wanna call it, yang levelnya juga sangat tinggi gitu. Tapi ya pasti pertama-pertamanya susah untuk ditelan. Apalagi tuh sebenarnya ya season itu, yang season Formula 2 aku terakhir,
itu untuk aku the most frustrating karena sebenarnya in terms of pace it was my best ever. Apalagi dari present testing, habis itu COVID ditunda 4 bulan, masuk balapan pertama itu aku selalu ada DNF karena the same electronic or hydraulic issue for 4 races gitu. 4 balapan itu kan kita jatuhnya 5 balapan. 5 balapan itu tuh jatuhnya 10 balapan kan ya. Iya. 10 race kan kalau di Formula 2. Pokoknya 7 dari 10 balapan itu, ya aku ada problem yang namanya kayak hydraulic pressure problem itu. Sampai balapan yang di Barcelona itu akhirnya baru dibolehin ganti engine. Jadi kalau engine itu di Formula 2, itu cuma boleh diganti kalau organizer. Organizer, bukan tim ya. Jadi bukan kayak tim mau ganti gitu. Oh, harus begitu ya? Ya, maksudnya akhirnya setelah balap di Silverstone kita udah nggak bisa lagi ya, kita harus sengaja untuk blow engine-nya untuk mereka, soalnya kayak gitu. Jadi kita udah ganti semua dari elektronik, turbo, pokoknya semua yang you bisa ganti, dan the problems selalu ada. Sampai untuk Barcelona, akhirnya ya kita harus, anyways, mesinnya jebolin, dikasih baru, and then it was working fine. Gitu. Nah, pas itu nasib itu kamu ya. Nah, pas working fine, ya rusuk aku patah, jadi aku kayak wah ini Tuhan ya, atau gue udah nggak ngerti lagi. Nasib itu. Jadi saat physically oke, mesinnya ini tidak oke. Jadi engine yang sama itu punya inherent problem ya, yang kita nggak tahu apa, yang terus berulang masalahnya. Begitu mesinnya diganti, kamunya kecelakaan gitu itu. Udah mungkin emang bukan nasibnya di situ, maksudnya mungkin Tuhan emang kasih tahu lah gitu, tapi ya kan kita juga masih nggak percaya kan gitu. Nggak, tapi intinya di 5 tahun di Formula 2 ya banyak suka dukanya yang mungkin ya dari sisi aku sendiri I didn't get the results that untuk kita sampai Formula 1, and even in Formula 1 itu yang 6 Friday practice, 5 tuh hujan. Oh iya betul. 5 tuh hujan. Jadi dan kalau hujan itu tim kan nggak pernah ngasih mode yang full loh, Mas. Jadi kan kan kalau di F1 kan ada yang kayak mode yang kayak pakai battery dan pakai mesin yang benar. Kalau hujan tuh mereka nggak pakai. Jadi selalu yang paling nge-save engine-nya lah gitu. Jadi kayak half the straight mereka udah regen gitu. Jadi itu aku juga udah sebel. Habis itu kayak akhirnya cuma 1 di Meksiko, dan alhamdulillah waktu di Meksiko tuh aku di depan Brandon Hartley. Soalnya 2017 itu kan lawannya Brandon Hartley sama udah Gasly ya belum ya? Apa sama Kvyat gitu atau sama siapa gitu. Jadi 6 kali free practice F1, 5-nya hujan. Wah itu ini susah ngomong, ini ngomong sama yang di atas ini soalnya. Udah sebel banget, dan yang sebelnya kan sebenarnya Sepang itu track yang aku udah tahu gitu, dan yang lain kan aku nggak, Singapura nggak, Meksiko nggak, Amerika nggak, abis itu satu lagi aku tuh cuman pokoknya 3 itu, terus tahun kedepannya aku Austin lagi ya. Austin aku 2 kali kan. Austin 2 kalinya hujan. Terus Sepang yang aku udah tahu kan, biasanya kalau udah tahu kan kita bisa push dari awal gitu kan, kasih lihat kan sebenarnya kan. Hujan, jadi ya. Iya, makanya tadi cerita waktu kamu kena cuaca sama Mas Dewo, aku sama papa kamu ngopi di pedok kayak gitu di dalam. Bilang waktu ini apes juga ini ya gitu. Masa aku ingat banget yang di Sepang tuh ke delay karena hujannya gede banget, abis itu mengering. Jadi kita cuma kayak 30 menit terakhir doang kan kalau nggak salah. Iya, nggak full. Iya, wah udah. Ini tapi Son ini menarik ya, Son, dalam arti begini. Ini kan kita banyak yang tidak tahu kan, hal kecil tapi penting gitu kan. Jadi kan orang kepengen Son harus podium terus gitu, tapi kan nggak tahu problemnya Son sendiri kan seperti ini, rumitnya seperti ini, cuaca, mobil. Tadi yang F2 yang menggantinya dari organizer tadi. Iya. Ya itu yang itu kita terima kasih karena itu akhirnya terungkap di sini gitu. Jadi orang bisa tahu udah the whole story ya. Iya kan. Nah, kemudian ketika ke WEC itu kenapa nggak ke rally misalnya, Son? Oh enggak, karena aku emang ya jatuhnya kan karena kalau di WEC ya dealnya semua
ya masih lebih bagus kan Mas, soalnya kan jatuhnya kan aku masih fresh from F2, ya semacam juga ada kolaborasi sama F1, and at that time World Endurance Championship juga growing, so there was a lot of demand for drivers pindah ke sana juga. Jadi untuk dealing semuanya jauh lebih gampang. Soalnya sebenarnya juga ya Mas, rally itu kan kalau aku ikut rally, aku kepinginnya pasti World Rally Championship kan. Betul. Pasti dong, maksudnya kan karena waktu itu aku udah so close to, ya jatuhnya kan ya World Championship, of course I want to commit to World Championship. Dan level untuk World Rally Championship itu ngejarnya juga terlalu jauh. Let's say, soalnya kan aku di satu tim sama Kubica juga kan, dan Kubica kan did that step. To be quick, kita pasti bisa quick Mas, tapi masalahnya tuh untuk rally juga kan kita lawan sama orang-orang yang udah misalnya latihan gravel dan lain-lain dari kecil dan udah tahu jalan-jalanannya. Dan masa di rally, yes kalau kita ada, kan di luar tuh kita rekinya cuma bisa 60 kph kan. Iya. Iya kan. Terus again, trusting your notes lawan kayak sama your co-driver is another thing gitu. Tapi kan kalau sama orang yang udah pernah jalanin dan ngeliat on board setiap hari gitu, itu tuh again harus catch up lagi. Dan masalahnya kan sebenarnya masalah terbesar semua atlet lah, terutama balap karena aku di balap ya, tapi semua atlet yang di Indonesia adalah pas kita ke kompetisi dunia adalah jam terbang kita tuh sangat kecil. Sangat kecil karena kompetisi kita tuh sangat rendah. Jatuhnya gini maksudnya. Pas go-kart. Oke, misalnya kita juara nasional, tapi juara nasional itu kita cuma ada 5 balapan per tahun. 5 balapan, dan waktu itu cuma di sirkuit Sentul, 4 di sirkuit Sentul, 1 di Surabaya, apa namanya? Kenjeran. Ya kan? Cuman 5 situ. Dibanding lawan misalnya yang kayak Giovinazzi, Max gitu-gitu, yang hampir ada balapan tiap minggu. Tiap weekend, ya. Tiap weekend. Dan waktu itu kita 5 balapan, misalnya aku di kelas senior gitu. Di kelas senior itu cuman ya 12 orangnya sama-sama terus juga gitu loh. Ya kan? Ya, jadi level of competition-nya segini gitu Mas. Iya. Sedangkan misalnya Max Verstappen balap di Belanda, ya kan, minggu pertama. Habis itu minggu keduanya dia pindah ke Jerman. Ya kan? Karena balapannya lagi di Jerman atau track-nya di Jerman. Yang misalnya lokal Jermannya pasti lebih bagus kan dari dia kan. Jadi dia harus belajar terus, memacu terus dia untuk lebih bagus dan belajar track-track yang berbeda, skill-skill yang berbeda, fight-fight yang berbeda di usia muda. Sedangkan kita yang akhirnya misalnya, jadi kayak dia belajar di setahun tuh kayak kita belajar 5 tahun di Indonesia gitu misalnya. Bisa 10 tahun, Son. Kurikulumnya yang berbeda, kurikulum. Jadi sebenarnya tuh banyak pembalap-pembalap Indonesia bertalenta yang sangat kencang, pindah ke Eropa, the biggest thing, misalnya kita qualify bisa bagus ya, qualify, warm up, atau itu bisa bagus. Tapi pas masuk balapan ya, sering terjadi mundur atau kecelakaan. Karena satu, kita nggak expect apa yang mereka mau. Jadi ya emang ada orang di sana ada isengnya juga untuk kita outin gitu-gitu kan. Kan banyak mental game, apalagi kalau di go-kart kan keras ya. jadi ya akhirnya tahun pertama kita misalnya ke Eropa ya belajarnya ya untuk racecraft itu doang dan mentality untuk itu. Tapi masalahnya kalau kita balik dari Eropa balik ke Indonesia dengan mental yang sama dimusuhin. itu udah pasti. Jadi yang susah tuh balance of itunya gitu loh. Ya. Dan kan masalahnya kan komunitasnya kalau di Indonesia kan kecil kan. Dan kita kan jatuhnya kan semua kan harusnya temenan gitu kan. Jadi susah balance-nya gitu. Jadi untuk produce a good athlete di Indonesia tuh menurut aku tuh sulit banget. Itu bukan hanya balap, itu semua. Bukan hanya balap, ya itu semua. Ya. Kan Mas Azu tahu lah di basket lah, di bola lah. Oke, ada pemain luarnya, ada pemain ini, and it's building. Tapi ya again, it's susah untuk apalagi di balap ya, yang jumlah balapan, jumlah sirkuit seperti itu. Tapi tadi saya paham logikanya kenapa ke WC, karena satu ini apapun harus di level World Championship ya kan, karena Sean sudah level itu, harus di level World Championship. Dan kalau di rally masuk akal kan, kita nggak bisa latihan di jalannya, Mas. Iya. Kecepatan maksimumnya 60 km per jam gitu. Nggak, tadi saya bengong gini. Iya ya, ternyata bukan hanya DNA ya, bukan hanya teknologi ya, di Indonesia kan budaya yang menghambat ya. Budaya juga. Iya ya, budaya ya. Nanti agak sedikit bilang flexing, sombong, angkuh gitu kan.
Nggak, Son orangnya humble banget loh. Lo makanya lo orang humble seperti ini kan jadi sensitif kan, nggak enak kan. Dan sebenarnya ada lucunya juga sih kalau kenal Son lebih lama sih. Iya kan? Cuman Son, ini kita ke WC ya kan, dan saya suka kenapa WC ini dalam 3 tahun terakhir setelah COVID, saya juga mulai nangkep ini kayaknya lagi pengen ke era kemasan baru gitu. Tadi sebelum kita podcast Mas Dewa, sebelum saya datang, saya sempat bercanda ke Son, saya mau nunjukin foto ini Son. Saya nunjukin foto mobil Mazda prototype tahun 89. Ini apa? Ini mobil Le Mans favorit saya sepanjang masa gitu. Iya. Dan ternyata Son juga suka mobil ini gitu. Nah, ini kan zaman itu Mas Dewa, zaman akhir 80-an, 90-an itu, Le Mans itu prototype racing itu mungkin sama F1 mungkin sama-sama tingginya gitu, sama-sama nggak boleh dilewatin, apalagi Kastanya tinggi semua ya. mobilnya keren ya, Iya. speednya malah lebih tinggi mah dibandingin sama F1 ya gitu. Jadi Son, ini kan prototype racing ini atau World Endurance Racing ini akan jadi kembali ke masa emasnya dulu. Kenapa? Karena dengan regulasi baru hypercar ini, kemudian banyak pabrikan-pabrikan baru yang mau masuk, ya. dan saya rasa Son masuk di momen yang pas gitu, karena Son akan jadi bagian dari growing itu gitu. Iya. Kan ketika jadi bagian dari growing itu akan jadi lebih mengakar ya di situ gitu. Iya. Bayangan saya sih, saya nggak tahu dari Son seperti apa. Iya. Son 2021 masuk di kelas LMP2 itu prototype itu saya nggak mau ngomong tuh level kedua Son ya, karena kan bedanya factory sama enggak. Itu sebenarnya mirip-mirip tapi beda kategori dengan yang hypercar. Iya. Dan langsung podium di Le Mans waktu itu. Podium Le Mans, dan itu kita sempat bahas di podcast ini juga waktu Son podium. Nah, kemudian timnya juga dari Jota ke WRT sekarang juga banyak podiumnya, segala banyak kemenangannya juga. Dan ini Son saya lihat sedang memposisikan nanti ketika hypercar ini booming, Son akan ada di situ gitu. Dan itu saya juga menunggu itu gitu, karena ini akan booming, gitu. Kan hanya banyak pembalap bintangnya di situ juga sekarang gitu. Iya. Ya, salah satu masa alasan kita ke waktu itu pilih ke WEC misalnya dibanding IndyCar atau dibanding waktu itu kan ada opportunity juga di Formula E, dan apalagi misalnya kan Formula E juga ada balapan di Indonesia waktu itu, mumpun masih obrol-obrolan adalah sebenarnya kalau kita udah masuk di championship lebih early, sebagai pembalap tuh jauh lebih tinggi chance-nya untuk masuk di manufacturer di kedepannya gitu. Misalnya tahun ini kan hypercar gitu. Jadi sama aja misalnya orang yang udah di development di sim Formula E pasti akan lebih dipilih dibanding pembalap misalnya equally as talented tapi baru masuk di championship-nya karena ya familiarization tentang mobil dan tentang championship-nya gitu Mas. Jadi Anda punya head start kan? Aku punya pengalaman nih, aku duluan gitu, prioritasnya kan kayak gitu. Ada begitunya kalau dibandingin ya. Ada experience-nya di championship ini, jadi kan ya pasti kita tahu misalnya bukan trik-trik lah, tapi kita tahu kayak how the championship goes dan approach to the race-nya kan pasti beda-beda ya. Approach race ini dibanding misalnya race Formula E, Formula One dan lain-lain gitu. Ya untungnya alhamdulillah memang sekarang udah hampir 13 manufacturers di World Endurance Championship ini commit untuk tahun 2024. Jadi kan actually if you think about it, it's more manufacturers dibanding Formula One gitu. Ya, lebih itu nanti akan jadi seperti era Grup C dulu. Iya, seperti era dulu, dan actually arah championship mereka tuh kepingin basically langsung hypercar dan GT Pro. Di championship-nya. Jadi LMP2 dan LMP3 dan GTM akan dipindahin ke misalnya European Le Mans dan Asian Le Mans. Tapi untuk balapan Le Mans-nya sendiri ada LMP2-nya juga gitu. Son mungkin bisa jelasin juga ke teman-teman. LMP2 saya mau nampilin sorry ini dengan ya ini apa itu LMP2 gitu. Mungkin Son bisa bantu jelasin. Iya, jadi kan kalau ya LMP kan sebenarnya nama mereka yang Le Mans Prototype, basically a prototype car. Prototype sebenarnya apa sih? Prototype is basically untuk orang paling gampang dikasih tahunya tuh mobil formula tapi pakai roof. Aku selalu ngomong gitu. Soalnya if you think about it, actually is the same engine as a Formula 2 car, exactly the same engine. Sama Formula 2 engine-nya sama persis. Engine-nya sama. Oh, kamu familiar banget jadinya ini. Iya, tapi kan ya ada beda-beda manufacturer ya. Misalnya ada Gibson, ada Mecachrome. Kalau Mecachrome, which is Renault or Alpine, itu yang bikin mesinnya Formula 2. Ya. Jadi setiap tim beda-beda, tapi basically it's the same. Dan
it's the same amount of downforce actually gitu. Oh. Perbedaan besarnya adalah kenapa misalnya mobilnya sedikit lebih pelan dan lain-lain, karena mobilnya jauh lebih berat. Ya kan? Ya kan itu 930 kilo minimum, basically it's almost 1 ton lah gitu. Ya. Sedangkan kan kalau mobil formula kan sekitar kayak 800-an gitu, which is a lot kan in terms of performance gitu. Dan cara nyupir dan lain-lain. Jadi basically prototype ini kan ya kayak Mas Azrul bilang itu it's not a GT car, karena mobil GT kan bener-bener ya mobil yang dijual di jalanan. Harus production based, ya. Yeah, mass production based, ya di obviously specified into a very high spec racing car gitu kan. Sedangkan prototype itu ya basically it has a roof, jadi mirip kayak mobil, tapi ya jauh lebih advanced in terms of downforce, power dan lain-lain, dan suspension dan lain-lain nggak harus mass produced. Jadi makanya mobil LMP2 ini salah satu kenapa aku pilih sana, karena it's actually similar to what I was driving juga gitu Mas di Formula 2 dan Formula 1 gitu. Dan itu saya ngelihatnya sekarang ini transisi yang top berarti, karena nanti dari open cockpit ke pakai atap, tapi ada kemiripan sehingga transisinya pas gitu. Oh, ini sangat logis jadinya Mas. Iya. Sangat logis. Kalau bahasa balapnya jangan pakai kapsa, jadi halunya full. Hello-nya full. Hello-nya full. Lebih aman. Nah, terusan, jadi saya mau tadi sempat kita ngomong bahwa ke depan 2024 ya, nanti 2024, itu akan lebih all out, dalam artian moga-moga kembali seperti era prototype dulu. Dan itu sekarang misalnya Ferrari sudah punya hypercar yang sudah disiapin. Ini gambarnya. Kemudian Peugeot juga sudah mulai diturunin di lintasan. Sangat. Mobilnya keren-keren. Ini kalau dikoleksi replikanya lebih keren dari mobil F1. Betul. Betul. Kemudian ya Cadillac juga ada prototipenya seperti itu. Dan ini nanti kita nggak usah ngomong dulu Sean nanti arahnya kemana. Kita sudah ngomong, cuman belum boleh diomongin. Cuman intinya Sean bisa cerita nggak bedanya? Kan balapannya itu kan kayak tahun ini balapan di Sebring kemarinnya itu kan 1.600 kilo, 1.000 mil kan ya, dan itu 8 jam, itu tiga pembalap. Kemudian Le Mans itu 24 jam. 24 jam ya. Nah ini sekali lagi kita semua ini nggak punya bayangan balapan 24 jam itu tidurnya bagaimana, gantiannya gimana, bisa beri gambarin nggak strateginya endurance racing itu seperti apa? Sahurnya gimana ya kan, pas sahur gitu. Iya. Enggak, tadi aku cuma mau ngomong yang mobil-mobil hypercar ini tuh emang high demand banget, karena kan emang kalau balapan Le Mans tuh banyak historic value-nya ya. Jadi untuk car collectors tuh emang sebenarnya high demand. Jadi mobil Ferrari kan mereka produce 4 dan yang dibalapin 2. Jadi sekarang aja orang tuh udah ada yang beli mobil itu untuk entarnya mereka bisa own gitu. Jadi mobilnya belum dibalapin udah dibeli. Gitu. Dan kecuali katanya kalau akhir itu mobilnya menang Le Mans nggak jadi di own sama, jadi nggak diboleh beliin lah. Oh, mobil ini nggak jadi dijual kalau menang Le Mans. Menang. Gila. One car itu belum ada historic value ya. Belum ada historic value, udah dibeli 8 juta euro. Gila. Satu mobil. Satu. Ferrari yang belum ada historic value kan, biasanya kan yang menang mobil 2000 berapa naik terus kan harganya kan biasanya. Jangan-jangan mobilnya bagong kayak F1 ya itu nanti itu. Sekarang sebenarnya bukan sekarang ya, sejak aku masuk tuh katanya approach-nya sangat beda sama previous years, karena kan memang sekarang banyak pembalap juga udah langsung masuk ke sana. Kayak terakhir aja kan there's like how many ex Formula 1 drivers or Formula 2 drivers, there's a lot of very talented drivers kayak Kvyat, Alonso juga pernah dan lain-lain. So the level is getting higher and higher. Jadi approach-nya tuh sekarang sebenarnya itu tetap seperti a sprint race. Tapi sprint race yang dibagi ke beberapa stint gitu loh. Jadi maksudnya sprint race-nya itu dibagi ke ya each pembalapnya aja gitu. Oh, ngerti. Jadi boleh saya potong. Jadi kalau kita lari sprint dengan lari maraton kan beda. Nah, ini maraton yang dibagi-bagi dalam beberapa sprint kayak gitu jadinya kan. Iya. Cuman orangnya gantian ya. Iya, estafet, iya. Estafet. 42 kilo tapi Estafet ya. Jadi gaspol terus jadinya. Itu lebih berisiko dong.
Jadi balapannya tetap gaspol ya, tapi obviously masih ada yang kayak ya you need to save misalnya fuel ini, tapi itu kan masuk ke strategi kan. Soalnya kan di Formula One juga ada save fueling dan lain-lain ya. Ya. Jadi mental approach-nya is still very much like a sprint race. You cannot lose a lot of time, you cannot ini. Cuman bedanya kalau kita hilang pun there's more time to recover dan more time juga untuk orang bikin mistakes kan. Iya. Dalam teori gitu. Ya. Tapi in terms of approach of driving, it's very much like a sprint race. Soalnya sekarang tuh ya kita fight-nya sama lah 10 doang gitu. It's so tight gitu. Nah, berarti itu kalau boleh tahu itu misalnya ketika balapan 24 jam. Berarti kan ada tidurnya kan tetap atau nggak bisa tidur kalau kayak gitu? Ada. Jadi kalau yang kayak 6 dan 8 jam itu sebenarnya very simple, tergantung pembalapnya. Biasanya tuh you masuk 4 stints ya. Jadi satu stints tuh bisa di dalam mobil tuh biasanya 2 stint. Yeah. Satu stint itu adalah saat mobil sebelum di-review lagi gitu. Jadi misalnya satu stint itu biasanya 45 menit untuk mobil LMP2. Yeah. Jadi biasanya ya itu jatuhnya kayak you balap lagi, misalnya you balap sejam setengah di waktu itu, you keluar mobil, teammate-nya tergantung strategi, habis itu masuk lagi, and then you do your best again. Nah. Ya, jadi simple lah kan gitu, maksudnya kalau a normal weekend yang 6 jam, 8 jam lumayan simple approach-nya untuk sebagai pembalap. Tapi kalau yang 24 hours is very different karena again ngatur sleep-nya dan pembalap kan juga banyak strengths-nya dan beda-beda ya. Jadi misalnya ada yang is very consistent at night, beda juga, very aggressive di traffic dan gitu-gitu kan it plays a lot. Dan fisiknya juga, misalnya ada orang yang perlu rest time-nya lebih banyak, ada orang yang enggak. Jadi when the team picks a certain driver lineup, ya itu semua udah dipikirin gitu Mas. Jadi misalnya kalau aku misalnya role-nya tuh lebih kayak aku selalu ambil start misalnya gitu. Ada yang misalnya fokus di quali doang, ada yang fokus di ntar fokus di misalnya stints-nya mungkin lebih banyak atau apa gitu, karena ada fokus-fokus termasing yang they could exert maximum potential masing-masing. Iya. Anyways, kalau 24 jam ada rule basically kita tuh nggak boleh nyupir 3 jam di 5 jam gitu. Oh, jadi dalam 5 jam itu tidak boleh 3 jam? Nggak boleh lebih dari 3 jam. Ada rest period-nya. Kayak sopir bus di Spanyol tuh. Iya kan di sini juga sama 3 jam. Harusnya istirahat gitu kan. Iya. Tapi jatuhnya kalau rest time-nya itu tergantung beda-beda sih. Jadi kadang-kadang kan misalnya kalau aku biasanya kayak waktu pas di Dubai aku nyupir mayoritas malam gitu. Yeah. Karena misalnya aku bisa ya exploit the best there. Tapi rest time-nya kayak tahun lalu tuh aku tidur paling ya aku 45 menit lah. Aku tuh tidur jam 4 sampai jam 4:45 lah jatuhnya gitu. Jadi Soalnya biasanya tuh the first 8 to 10 hours itu kemungkinan banyak strategi ganti, Mas. Jadi kita harus standby. Iya. Karena situasi lombanya developnya bisa macam-macam kan, misalnya jam ke-10 ada apa, B, C, D, E gitu-gitu kan, masih strategi kan. Dan dari itu juga kan kita pasti ngikutin tuh kita pasti ya kan jatuhnya extra eyes untuk strategi gitu kan. Yeah. Kita misalnya ngeliat misalnya kalau kita undercut 1 lap atau kita masuk pas safety car ini atau pas kita gini kan pasti ada aja kan Mas. Jadi ya kita juga very into it dan jatuhnya ya susah untuk switch off, tapi yang penting adalah harus switch off di saat yang kita harus rest. Jadi coba untuk ngikutin balapnya, coba untuk ngikutin ya dalam teori ya, tapi kan susah ya pas aslinya ya, apalagi kalau kita ketat fight gitu kan. Ya, yang Le Mans itu podium kamu agak ketat itu saingannya waktu itu ya. Iya, kita udah gila itu habis 24 jam akhirnya cuma 0,7 detik. Itu dah. Tapi yang menarik Unisa, ini kebetulan kan Son terima kasih karena IO saya selalu dipakai KFC untuk bikin nonton bareng. Jujur ini pendidikan ya. Saya juga baru lihat balapan 24 jam seperti ini. Jadi terus terang dari Son mulai F2 itu kita bikin aturan nonton bareng di KFC Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Kemudian yang 24 jam sama kita juga bikin nonton bareng. Dan gitu komentarnya kita baru tahu gini ya susahnya balapan 24 jam. Son itu ada nggak strategi misalnya ini mumpung jagoannya traffic siapa? Ini udah mulai pecah. Siapa yang jago kenceng terus itu bisa dibolak-balik nggak tadi strateginya tadi orangnya? Jadi komposisi orangnya bisa ya? Ya
apalagi yang di 24 jam ya. Biasanya kalau yang 6 sama 8 jam itu udah di plan out before. Jadi misalnya kayak oke, karena kan jatuhnya jatah ntar yang pas di FP-nya juga kita fokusnya lebih ke situ, Mas. For example kan misalnya kalau misalnya teammate aku Robin itu untuk qualifying aku nge-start Habsburg bakal yang let's say do one more stint atau yang paling banyak save tire atau whatever it is gitu kan. Di antar pas FP ya yang ban barunya dikasih ke yang qualifying doang, abis itu ntar ya kayak latihan stint-stintnya juga more or less more similar to what you will have in the race gitu. Jadi ada priority, jatuhnya tuh ada priority untuk pembalap yang bakal di balapannya gitu. Dan biasanya itu kita coba untuk bikin as consistent as possible. Jadi ya misalnya kayak aku bilang kayak ya Robin fokus di quali, jadi dia mentalnya fokus ke quali doang gitu. Aku fokusnya ke start doang. Soalnya kalau nggak kan banyak requirements yang akhirnya ribet kan. Jadi kan kalau kita fokus di ini doang tuh lebih gampang gitu. Bicara soal cockpit, Son, cockpitnya mobil prototype lebih nyaman atau sama aja tetap sempit buat kamu? Enggak, kalau mobil yang LMP2 sangat ketat, sangat kecil. Tapi katanya kalau yang di hypercar ya tergantung mobil yang mana juga ya. Tapi katanya it's a lot bigger. Karena kan emang sebenarnya hypercar itu nggak terlalu, maksudnya in terms of pace nggak terlalu kencang karena mereka limit the amount of downforce yang boleh di mobil itu kan, dan power dan weight dan lain-lain. Jadi karena emang mobilnya lebih gede dan lebih berat dan lebih itu ya you have more space in the cockpit sih. Jadi ya, Son, ini kalau bertiga, pembalapnya bertiga, ini pemilihannya bagaimana, Son? Ini kan satu seat gonta-ganti orang gitu kan. Kalau tinggi badannya kayak saya terus dengan kamu itu kan susah nanti. Itu dipertimbangkan nggak untuk tinggi badan pembalap penggantinya? Ada, tapi yang lebih penting tuh koneksinya sih, Mas. Jadi lebih kayak again ya strength-nya masing-masing, tapi di luar itu banyak kayak mereka tuh chemistry-nya bisa nggak sih? Jadi kayak chemistry in terms of cara nyupirnya. Jadi kayak jadi kalau kita kepingin arah setupnya kayak gini, tiga-tiganya tuh arahnya sama gitu. Kan ada orang pembalap yang kepinginnya lebih understeer atau yang kepinginnya lebih oversteer atau nggak bisa instability atau nggak bisa ini gitu. Jadi yang diprioritisin sih biasanya untuk pemilihan pembalapnya di similar driving style, similar approach to working. Ya mungkin bisa beda karakter ya, tapi similar style of ya cara minta mobilnya kayak gimana. Soalnya kalau beda itu yang biasanya buat ya ada ciumnya. Jadi kalau soal cockpitnya kan tinggal ganti seat aja kan, cepet itu kan ya. Iya, soalnya kalau in terms of seat jatuhnya satu base, misalnya kalau ini kan karena aku paling besar dan itu aku satu base-nya, habis itu ntar tuh mereka bikin seat lagi di atas aku gitu. Oh, jadi kayak pakai baby seat mereka gitu jadi Robin lebih kecil itu. Tapi karena aku besar banget, basically tuh mereka kayak ya seat karbonnya langsung ditaruh seatnya mereka gitu. Jadi lebih cepat. Iya, karena aku tuh tipis banget kan jatuhnya, karena aku kan ya emang tinggi gede gitu kan. Kelasnya sofa ya. Oke, Son, ini terakhir deh sebelum kan karena sudah pernah podium di ini, ada pengalaman, mungkin cerita sedikit lagi tentang awal tahun ini kemarin sempat balapan sama Rossi dan finish nomor 3 di podium. Saya kenalnya dia, wawancara dia waktu di MotoGP, dan dia dulu pernah hampir masuk F1 juga, sempat digoda masuk F1 juga. Dia benar-benar bisa nyetir mobil nggak sih orang ini? For me, pertama kali ketemu dia ya, maksudnya semua orang emang tahu dia legend ya, maksudnya semua orang tahu dia legend, semua orang tahu, tapi dia benar-benar is a freak of nature gitu. Dia benar-benar, dia kan 9-time world champion. Terus ya jatuhnya kan end of his career ya, jatuhnya kan udah 40-an gitu, tapi cara kerjanya, approach-nya dan ngikutin semua yang apakah itu dengan motorsport itu unreal. Dia tuh benar-benar work ethic-nya yang apalagi in the stage of his career yang harusnya cuma enjoy doang kan gitu kan. Tetap orangnya detail, fokus. And he's getting closer and closer to what a real kayak professional driver or factory driver, pace-nya dan approach-nya, to be honest he's really good gitu. Jadi
I have nothing but praise for him, dan opportunity-nya itu juga keren banget. Terima kasih ke tim WRT yang WRT aku balap sekarang, karena dia kan juga gede di tim GT. Jadi ya akhirnya bisa dapat opportunity untuk balap untuk dia dan sama BMW juga. It's nice. Oke, Son, berarti setelah ini kan Son sudah serius di Endurance Championship kan, di World Championship. Berarti kan punya end game, end goal-nya apa gitu. Sebelum target utama sekarang kan ada, kalau bedanya kalau di F1 misalnya aku pengen menang Monaco tapi nggak perlu jadi juara dunia. Ini kan ada dua yang bisa gede kan, Le Mans atau the World Championship itself gitu. Itu Mas, masalahnya aku kedua di dua-duanya Mas. Jadi aku juga tahun pertama waktu itu kan 2021 itu Le Mans kita kedua dan Championship kita kedua. Iya. Dan I never won a race that year. Jadi kita selalu finish 2-3, 2-3, 2-3. Habis itu finish Championship kedua. Tahun lalu kita menang 3 dari 6 balapan, tapi 2 DNF, yaitu di Le Mans dan di Monza. Di luar itu kita menang 3 dan kedua sekali, dan finish Championship kedua lagi. Ya insya Allah Mas, tahun ini benar-benar kalau bisa kita ya maksudnya kalau bisa menang dua-duanya, ya kalau nggak at least salah satu lah gitu loh. Jadi nggak ada fokus salah satu pengen yang mana gitu, nggak ada mana yang bisa dapat kan kayak gitu kan ya. Iya, maksudnya kan pastinya kita coba untuk menang semua balapan kan, tapi ya again kita cuma bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol. Kita nggak boleh frustrasi atau pusingin dengan hal yang kita nggak bisa kontrol. Pastinya kalau itu sebagai pembalap ya, misalnya sebagai pembalap ya, kalau ada external factors yang misalnya reliability issues atau apapun ya, kita nggak boleh jadi terlalu frustrasi ya. Kita pasti harus the next race ya kita harus approach-nya seperti yang sama aja. In terms of the team, pasti kita juga kerja bareng untuk how can we work better. Kayak misalnya pas balapan di Sebring, kita udah leading balapan, fight terus di top 3 position, tapi akhirnya kita finish ke-6, itu juga unacceptable kan jatuhnya Mas. Ya kan, jadi ya kita juga ya kerja keras bareng tim gimana untuk kita bisa improve ke depannya, tapi ya again approach to the next one, kita nggak bisa taruh beban yang unnecessary untuk kita kayak harus kejar result, and the result will come if you do the work. Jadi ya kita fokus di situ aja sih. Ya. Terus soal hypercar, apa yang bisa diomongin ini ke depan? Kan tadi kita udah ngomong, cuman saya nggak mau yang ngomong karena kan ada yang nggak boleh diomongin, ada yang boleh diomongin. Nah, kan kamu yang tahu, jadi kamu yang cerita sekarang. Ini target ke hypercar-nya bagaimana nih gitu? Ya, insya Allah kita dapat seat lah untuk di Hypercar 2024. Kan kayak Mas dan kita bilang tadi, ada 13 manufacturer yang masuk, jadi banyak seats available, dan tapi juga banyak pembalap yang available. Tapi ya, again, karena kita udah sering di sini, dan insya Allah habis ada banyak opportunity, apalagi juga awal tahun kan juga balap dengan ya balap sama mobil GT sih, tapi maksudnya dengan manufacturer BMW, dan insya Allah ada satu balapan lagi mungkin tahun ini, atau 1-2 balapan lagi tahun ini dengan mobil GT-nya. Ya hopefully kita dapat relationship bagus untuk ya bisa do something di 2024 lah. Jadi ya insya Allah ada sesuatu atau opportunity yang bisa masukin ya saya dan Indonesia di grid di 2024 ya mereka. Gak tanda-tandanya ada di status IG kamu itu kan, ada apa move like a butterfly, sting like apa itu kan ya. Oke, itu dari film Cars. Tapi kan sting like a bee, bukan sting like yang itu. Kalau di movie Cars, Mas nonton Cars dong? Nonton Cars kan. Yeah. Quote dia sting kan, like a beamer. kata dia kan float like a Cadillac, sting like a beamer. Ya oke. Jadi Son ini Mas Dewo minggu depan habis ini akan ke Eropa lagi. Minggu depan akan balapan WEC lagi ya di Portugal. Ini sirkuit yang sama dengan MotoGP kemarin itu kan ya? Sama. Sirkuit yang sama. Jadi kita harapkan sukses musim ini. Targetnya tadi kan sudah 2 musim runner up, moga-moga tahun ini dapat sesuatu. Setelah itu dari Portugal, dari Portugal balapan di mana itu? Spa, kemudian Juni di Le Mans ya kan. Wah itu semua nanti masih bisa diikuti di Kui kan ya. Bisa jadi teman-teman bisa nonton di Kui, channel Kui untuk ngikuti lombanya. Sekarang kita sudah kenal Son lebih dekat lagi, jadi kita ikuti perkembangannya. Ini World Championship dan kita tunggu kiprahnya nanti di Hypercar, insya Allah ya, kayak gitu. Amin. Dan satu lagi Mas, saya akan menanyakan lagi nih Son, kan
saya sudah nyampein Son waktu meeting di Jakarta beberapa kali. Bener-bener nggak pengen nyoba IndyCar, Son. Nah mas, soalnya again, yang kayak gitu-gitu tuh harus early mas. Jadi misalnya kalau kita transition, misalnya aku pas fresh dari Formula 2, aku transition cepat ke IndyCar, opportunity-nya lebih besar. Sama juga misalnya, soalnya again, seats di IndyCar juga it's weird ya, maksudnya bukan weird lah, tapi again, kan selalu banyak tim-tim yang bagus, selalu banyak tim-tim yang, ya ada yang lebih bagus, ada yang midfield, ada yang kurang lah gitu. Jadi to get the best opportunity is not easy gitu. Dan apalagi sekarang kan demand di luar Formula 1 kan balap juga increase. Jadi balap lagi tinggi banget ya. Jadi kalau emang kita ada koneksi ke sana, pasti semua orang kepingin coba another championship gitu. Tapi masalahnya untuk get the best opportunity itu sulit. Jadi makanya waktu itu pertama kali kita pindah, we saw WEC ke depannya adalah the best fit untuk aku, dan ke depannya karena memang aku dari kecil I want to be a factory driver, and I think this was the best opportunity for me to become a factory driver. Jadi ya itu jurus yang aku pilih gitu sebenarnya. Tapi ya maksudnya kalau mau coba ya pasti mau coba. Tapi kan kalau kita siapa tahu ke depannya karena aku di tim ini dan ada koneksi ke tim ini dan akhirnya bisa dapat tes gitu kan banyak kan kita nggak tahu kan misalnya. Kenapa enggak kayak gitu kan ya? Ya kan misalnya Colton Herta yang IndyCar juga ikut Daytona sama BMW tahun ini gitu misalnya, atau sebaliknya misalnya siapa lah gitu. Jadi ya. Tapi nggak apa-apa, tekuni dulu di WC ini, kita tunggu karena banyak podiumnya dan itu baik buat Indonesia, dan nanti kita tunggu, dan ini benar sekali lagi harus ditegesin, WEC ini atau prototype racing ini akan jadi the next big thing kalau menurut saya sih, karena dulunya kan begitu, dulunya kan hanya F1 dan prototype, yang lain-lain itu nggak tahu. Jadi dan ini sedang menuju ke sana lagi, dan berapa manufacturer tahun depan? 13 kan? 13 pabrikan Mas Jo. Di F1 cuma berapa sekarang? 4 kayak gitu. 34 ya, 4 ya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang besar dan booming, dan Le Mans akan kembali jadi balapan paling diagungkan seperti dulu. Dan kita akan punya pembalap Indonesia di sana yang sudah nyenggol-nyenggol juara nih kan gitu. Sudah podium terus 31-nya aja kan. Son, ini pertanyaan naif tapi perlu saya tanyakan. Di main balap ini yang senang itu ternyata juga banyak anak-anak muda kan yang baru senang Formula One dan sebagai suka balap gitu. Kalau pembalap Formula One yang dekat sama Son siapa? Yang benar-benar dekat gitu kan. Kita pengen tahu juga. Apakah dekat atau ngefans? Yang dekat. Jadi teman-teman pembalap Formula One yang berteman dekat sama Son. Oh, listnya banyak Mas Jo. Satu tim semua di F2. Karena begini. Maksudnya sekarang tuh kan semua tuh jatuhnya semua yang masuk mayoritas kan umuran generasi aku semua. Jadi kayak even kayak Max kan sama aku setahun di Formula 3. Obviously aku kenal dia. Jadi ya kalau kita tapi jatuhnya kayak nyombong ya. Tapi ya Max, Charles, Carlos, obviously kan dia juga bantu aku di itunya, pasti Barcelona, ya George, ini yang kenal pemain kayak sering ngobrol gitu kan, maksudnya? Iya. Atau kayak kalau kenal juga dibilang kenal gitu. Yang paling dekat, Atau tahu pernah datang ke rumah atau ke Bali bareng, kita kan nggak tahu. Yang jadi sahabat lah, Antonio. Iya, oke. Kalau aku ngomong sahabat dekat aja deh ya, soalnya mayoritas pasti kenal. Sahabat dekat tahun ini ya pasti ya Antonio, tapi Antonio kan udah nggak di sana. Kalau Antonio kan itu kayak ya kakak ade lah jatuhnya ya. Tapi Pierre Gasly yang really close, sering liburan bareng, sering main-main, sering ngobrol, sering ya bisa dibilang curhat-curhatan. Nggak, yang nggak deket tuh aku dia doang sebenarnya. Karena pernah kayak tabrakan sekali terus kayak nggak cocok kayak gitu loh. Ya maksudnya Carlos aku sering main golf kadang-kadang sama dia, terus ya even Ocon I'm quite close. De Vries karena sering dari dulu kan, terus kayak papa pernah bantuin dia jadi kayak ya lumayan deket juga. Tahun ini ya mungkin kalau yang paling dekat sekarang ya pastinya Pierre, jadi kepingin dia bagus. George juga salah satu orang yang sebenarnya sangat ramah, sangat baik dan nggak pernah lupa orang.
Siapa lagi? Sargent, I'm really close as well, yang baru. Logan Sargent ya. Ya, karena trainernya di Inggris tuh sama, jadi kita sering train bareng. Ya, Alex Albon, these guys, soalnya kan Satu angkatan ini. Iya, Satu angkatan semua ini. soalnya satu angkatan, jadi pasti kita main-main terus. Tapi kalau dibilang temen deket, ya semua temen, tapi yang paling temen deket, yang kalau kayak misalnya liburan aku pilih Yas, aku mau liburan sama dia, ya Pierre. Kalau Charles itu karena banyak teman-teman deket juga, kayak kan Norman Nato itu aku timis dan teman dekat, dan dia tuh teman dekat sama kakak adiknya Charles. Jadi kayak kadang-kadang pergi sering bareng juga. Ya gitu-gitu sih. Mungkin kalau yang lebih tua ya maksudnya kayak ya kenal, tapi kayak Lewis tuh misalnya trainer aku dia tuh sebelum Angela tuh ada trainer namanya Ville, dan Ville setelah sama dia tuh sama Stroll, abis itu ke aku. Oh Stroll, Stroll. He's also very close. Karena driver coachnya Stroll dari dulu tuh juga bareng aku, jadi kadang-kadang tuh sering gitu. Jadi kayak ya sebenarnya hampir Ya. Satu angkatan Mas Yo. Iya, makanya. Seumuran semua kan. Sebenarnya intinya cuma satu Mas Son. Jadi intinya cuma satu. Kalau karena dekat pasti di Indonesia kan kita dibocorin biar bisa foto gitu kan. Cuma itu kuncinya. Kalau pembalap idola siapa Son selain Papa? Kayak saya Ayrton Senna kan nggak ada dia gitu. Iya. Kalau pembalap dari dulu ya mungkin aku bilang, maksudnya idola yang kita look up tuh kan zaman dulu ya biasanya kan pas kita growing up ya. Ya pasti Michael. I think Michael, dan ya Michael was the one basically for me yang ganti cara approach ke balap, yang I think made a step yang jauh lebih profesional, jauh lebih kerja sama engineer jauh lebih ditekanin lagi. I think he made that step, and then for me I think ya setelah itu kan semua generasi pasti ada yang satu generasi yang sangat menonjol ya. Dan habis itu Lewis obviously someone yang very talented juga and does a lot for the sport. I think help bikin Formula One as big as it is sekarang. Dan tapi jujur aja untuk I think talent wise now Max is on another level gitu. Emang dari dulu how he can drive the car, jujur gimana dia bisa nyupir that Red Bull with that setup is unbelievable gitu. Soalnya you put any driver sama dia itu bisa drive this car in a certain way that no one else can be that quick gitu. Atau misalnya if they can be that quick, this guy, kalau kalian nonton onboards-nya terus-terusan, kalau kalian kayak benar-benar kayak ngikutin technically gitu ya, he always slides the car, right? Dia tuh kayak he's very on the nose, terus kayak slide terus kan. And that's why and itu gimana dia bisa extract lap time tuh karena rotasinya, jadi dia bisa kencang masuk dan keluar gitu. Tapi di balapannya itu gimana dia bisa kontrol slidingnya without overheating bannya. Itu yang sampai sekarang semua orang tuh masih bingung gitu. How he can keep that pace gitu. Soalnya sulit Mas. Soalnya kan to keep that pace kan technically kan lo kalau slide lo kan jatuhnya generate temperature kan. Kalau generate temperature ya surface temp-nya naik, harusnya in terms of teori ya tambah banyak sliding, ya tambah panas, bannya juga tambah panas, akhirnya tambah haus dan akhirnya degradasi kan. Tapi dia bisa somehow technically kayak control that slide and that that temperature sampai akhirnya bisa terus-terusan dan akhirnya itu for me the difference. Dan gimana dia bisa mentally kayak lap 1 bisa always in the limit. Kayak kalau nonton Hungary 2000 berapa aku lupa tuh 2000 berapa outlapnya tuh yang mengering dan dia nabrak, aku inget banget dia lurus di turn 10 di Hungaroring, tapi somehow dia made it back, timnya kayak ganti front left uprightnya, and then first lap he went from fourth to first again. This guy benar-benar kayak mentally itu udah gila bro. Dia abis out kan, kalau orang awam dan orang lain tuh pasti kayak oke, gue hati-hati dulu deh abis itu. This guy tuh benar-benar, jadi dia ketemu limitnya, abis itu udah di situ aja gitu, nggak ada turun, jadi dia over tapi langsung ke limitnya. Itu yang for me makes him so great gitu. Wah itu ini yang ngomong pembalap Mas Dewa. Jadi, jadi bisa jelasinnya dari dalam kayak dalam cockpit seperti apa. Iya, tapi orang awam juga bisa. Soalnya susah loh Mas. Biasanya kan kalau kita ya di semua sport lah atau di semua apa tuh kita kalau nyari limit kan either ada yang kayak oke, dikit abis nyari limit gitu kan. Tapi ini lama kan.
Atau ada yang kayak, oke, gue cari limit, abis itu kayak, oh lewatin dikit, abis itu turunin dikit, abis itu baru nyampe adjust gitu kan biasanya. Kan. Ini biasanya lebih cepet kan. Ini juga biasanya kalau mal bagus tuh kayak, oke, gue lewatin limitnya dikit, step back, abis itu oke, adjustment ini nih limitnya. Kalau dia tuh lewat terus langsung nyampe gitu. Langsung balik lagi. itu sama yang dari atas itu ada gift-nya beda lagi itu. Atau begini ya, dia nyetir, ini Red Bull bukan Haas itu. Kalau Haas mungkin dia pelan-pelan lagi. Enggak natural. Takut kalau rusak suruh nanggung. Sama ya, pas dia di Toro Rosso he did the same thing. It unreal bro, bener ya. He did kayak bener-bener, dan gimana dia dengan caranya dia sendiri, gimana bisa dia buat semua timnya percaya dia pembalap nomor 1, itu udah ya itu hanya beberapa kan. Dulu Senna seperti itu, Schumacher seperti itu mungkin ya kan, Hamilton mungkin, dan sekarang Max kayak gitu. Ya tinggal nunggu berikutnya siapa. Ya ada. Itu even a trait yang Charles sampai sekarang struggle gitu kan. Iya. Ya kan, apalagi tahun lalu gitu kan, maksudnya kan technically dia harusnya pembalap pertama yang sebenarnya bisa fight championship-nya lebih ketat lagi lawan Max, tapi akhirnya karena banyak berantem di dalamnya sendiri ya they destroyed their own chance kan, Ferrari gitu kan. Jadi tahun ini Max nggak ada lawan lah ya sampai akhir ya. Iya kan, semua juga di tangan atas kan. jadi musim ini Sean, ini kan kita sudah 1 jam juga kan, waktunya Sean juga kita harus jaga ya. Jadi in conclusion lah intinya, kalau kita ngomongin F1, Max sudah nggak ada lawannya. Ini akan menang sampai akhir musim. Jadi kalau yang sudah nggak pengen nonton F1, nonton WEC aja San ya. Gitu. tapi tahun lalu kan kita ngomong Ferrari the first 3 races juga dominan sekali mas. Ya, tapi abis itu Red Bull caught up ya, maksudnya in the end ya siapa tahu gitu. Tapi ya dengan Max sekarang dan dengan kematangannya dia sekarang juga, I think it's hard for them to beat him. Susah. Kamu jagoin siapa sih sebenarnya? Sebenarnya aku nggak ngejagoin siapa-siapa ya, aku support teman-teman aku aja gitu kayak misalnya aku ngeliat tuh aku kepingin kayak aku pengen Pierre menang, tapi ya misalnya kalau kayak di situ balapan aku ngeliat kayak misalnya Max lawan Lewis atau Alonso lawan Lewis atau siapa gitu ya, aku senang-senang aja, aku suka nonton gitu. Dia nggak mau dimusuhin teman-temannya Mas Dewa. Waktu Gasly Son, waktu Gasly kemarin DNF gimana? Sedih nggak? Itu aku sedih banget. Itu another topic lagi. Kenapa di red flag? Kenapa di itu for me was a... Nah, itu juga itu kalau kita ngobrol Son, itu bisa 2 jam 3 jam sendiri. Yeah, for me they shouldn't have red flagged it. Mereka harusnya safety car finish aja itu. Oke, Sean, sekali lagi terima kasih waktunya. Ini ngobrolnya kasihkan terus sampai nggak selesai. Tapi moga-moga nanti kita ada kesempatan ketemu in person, ngobrol lebih panjang lagi. Moga-moga nanti siapa tahu akhir musim kita ngomongin result tahun ini WEC yang kita party di Jakarta kayak gitu, dan kita semua nonton bulan Juni Le Mans seperti apa. Sukses buat Sean, terima kasih atas segala kontribusinya buat olahraga di Indonesia, bukan hanya balap, dan moga-moga nggak pernah kapok di situ, karena Sean ini ya suka basket, ya suka yang lain-lain segala macam. Jadi ya kita ketemu lagi nanti di Jakarta dan kita ngobrol lagi, dan nanti kalau ada waktu nyapa teman-teman lagi di main balap ya. Pasti mas. Ya, jadi sukses minggu depan di Portimao di Algarve di Portugal. Sampai ketemu. Makasih. Makasih mas.